Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Sari, NIM 22230113 dari Prodi Akuntansi Data. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan poin saya yang berjudul Disclosure of Enterprises Management in ASEAN 5 Sustainable Development for Green Economy. Karena pendahuluan, pengungkapan ARM sangat penting karena setiap perusahaan harus memberikan nilai kepada pemangku kepentingan, merencanakan strategi perusahaan melalui keputusan manajemen, serta merespons tekanan globalisasi dan regulasi. Globalisasi telah menciptakan keterkaitan ekonomi antar negara, sebagaimana dibuktikan oleh implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. Dari negara-negara MEA, ASEAN 5 merupakan kelompok dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan potensi investasi yang besar. Berdasarkan data International Monetary Fund, melalui laporan World Economy Outlook 2020, pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN 5 diperkirakan meningkat 4,8% pada 2020 dibandingkan tahun 2019 yang hanya 4,7%. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ASEAN 5 masih menyimpan berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat melemahkan prospek pertumbuhan. Beberapa risiko tersebut mencakup kondisi politik di masing-masing negara, risiko tata kelola, kekeringan dan banjir yang mempengaruhi sektor pertanian atau risiko lingkungan, rendahnya harga energi atau risiko sosial, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok atau risiko sosial. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dua aspek utama. Pertama, teori Keynes dalam manajemen keuangan yang menyatakan bahwa high risk, high return. ASEAN 5 memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi yang sebanding dengan risiko tinggi. Namun, return yang besar bukanlah satu-satunya faktor yang dilihat oleh investor, melainkan juga mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji risiko melalui pengungkapan ERM di ASEAN 5. Penelitian tentang pengungkapan ERM di ASEAN 5 masih sangat terbatas. Kedua, kelima negara ini dipilih karena merupakan negara terbesar di ASEAN, dengan kesamaan lokasi geografis dan konteks sosial. Negara-negara ASEAN telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih tertinggal dibandingkan negara maju. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga membawa dampak negatif berupa peningkatan masalah lingkungan seperti emisi dan pencernaan air. ASEAN juga memegang peranan penting dalam permintaan energi dunia di masa depan karena ekonomi yang berkembang pesat serta sejumlah penduduk yang besar. Hal ini semakin meningkatkan isu keberlanjutan di negara-negara ASEAN. Selain itu, pengungkapan ERM memiliki peranan penting dalam pembangunan keberlanjutan perusahaan melalui identifikasi, pengungkapan, dan pengelolaan risiko, termasuk risiko terkait keberlanjutan. Perubahan lingkungan bisnis, globalisasi, dan perkembangan teknologi terus menjadi tantangan global. Pemerintah mencari cara efektif untuk memimpin negaranya keluar dari krisis sambil tetap mempertimbangkan batasan planet, sehingga konsep ekonomi hijau atau green economy diajukan sebagai sarana untuk mendorong pembangunan keberlanjutan melalui aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian ini mencakup deskripsi mengenai pengungkapan Enterprise Risk Management atau ERM di ASEAN 5. ASEAN 5 dipilih karena memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya dan sebanding dengan risiko yang tinggi. Selain itu, risiko yang lebih besar di kawasan ASEAN juga erat kaitannya dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pada bagian ini, menjelaskan latar belakang ASEAN 5, prosedur pengungkapan data, serta teknik analisis yang digunakan. ASEAN merupakan salah satu kawasan di dunia yang dikenal memiliki perekonomian yang berkelanjutan dan terus berkembang. Arus perdagangan dan investasi terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dan prospek ekonomi ASEAN tetap positif serta menjanjikan selama bertahun-tahun. Berdasarkan penjelasan di bagian pendahulu, penelitian ini difokuskan pada negara-negara ASEAN 5. Berdasarkan data dari World Bank, rasio perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5 dipimpin oleh Singapura sebesar 326,2%, Malaysia 132,3%, Thailand 123,3%, serta Filipina 76,1%, dan Indonesia berada di posisi terakhir dengan 43%. Angka ini menunjukkan tingkat keterkaitan perdagangan internasional terhadap perekonomian masing-masing negara.
Pengungkapan dan analisis data. Penelitian ini menganalisis praktik pengungkapan RRM dan memetakan berdasarkan industri, negara, serta tren pengungkapan tiap tahun. Pemilihan tahun penelitian 2014 sampai 2018 didasarkan pada perkembangan signifikan di negara-negara ASEAN 5 terkait pengungkapan RRM, khususnya yang berhubungan dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola sejak awal 2014. Pengungkapan RRM dinilai melalui 7 aspek, yaitu yang pertama, Chief Risk Officer, kedua komite risiko, ketiga frekuensi penelitian risiko, keempat level penilaian risiko, kelima metode penilaian risiko, keenam penerapan KOSO RM, dan ketujuh penerapan ISO 31000. Pengungkapan RM merupakan konsep multidimensi yang kompleks dan hingga kini belum ada penelitian yang benar-benar menjelaskan bagaimana mengukur kualitas sistem RM secara umum. Sebagai contoh, beberapa studi hanya melalui ada tidaknya penerapan RM berdasarkan pencarian kata kunci keyword search seperti keberadaan istilah ERM, CRD, atau komite manajemen risiko. Namun, pendekatan ini tidak dapat menggambarkan kualitas ERM secara menyeluruh. Studi lain mengukur tingkat adopsi RM menggunakan skala Survey, tetapi metode tersebut hanya memungkinkan analisis lintas atau seleksi. Ada pula penelitian yang menganalisis RRM dengan menggunakan panduan manajemen risiko. Namun, hal ini juga tidak dapat menggambarkan pengungkapan RRM secara konsisten di berbagai sektor. Kategori industri mencakup 11 jenis, yaitu yang pertama jasa komunikasi, kedua barang konsumsi diskresioner, ketiga barang konsumsi primer, keempat energi, kelima keuangan, keenam kesehatan, industri, teknologi, informasi, material, real estate, utilitas. Untuk kategori negara, digunakan 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Hasil dan pembahasan. Analisis RM per negara. Kualitas pengungkapan RM masih negara ASEAN 5 peningkatan dari tahun ke tahun. Kedua, Indonesia mengalami peningkatan total sebesar 14% dari 2014 ke 2018. 36% menjadi 50%. Malaysia meningkatkan 14%, yang mana 14% menjadi 58%. Filipina meningkat 14% juga, Singapura meningkat 6%, sedangkan Thailand meningkat 5%. Analisis pengungkapan RM per industri. Pertama, sektor keuangan, perbankan, asuransi, pembiayaan investasi membutuhkan tingkat transparansi tinggi karena melibatkan kepercayaan publik, sehingga pengungkapan ERM penting untuk mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, sektor industri atau manufaktur dan consumer staples memiliki risiko besar terhadap lingkungan, seperti polusi, limbah, serta dampak kesehatan masyarakat dan karyawan. Ketiga, industri ini juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi ASEAN melalui investasi asing langsung, namun menimbulkan trade-off antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan. Jika dilihat secara lebih spesifik antar negara, Indonesia merupakan sektor consumer staples memiliki pengungkapan RM tertinggi. Malaysia dan Thailand sektor keuangan menjadi yang tertinggi, Filipina sektor industri atau manufaktur yang tertinggi, serta Singapura sektor real estate tertinggi, dipicu oleh regulasi total debt servicing ratio tahun 2013 yang mempengaruhi industri properti dan meningkatkan risiko tata kelola. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pengungkapan Enterprise Risk Management atau ORM di negara-negara 5 ASEAN memiliki peningkatan setiap tahun. Peningkatan pengungkapan RM ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, risiko utama yang dihadapi perusahaan banyak berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dari sisi industri, diketahui bahwa sektor industri atau manufaktur keuangan dan consumer staples merupakan sektor dengan tingkat pengungkapan RM tertinggi. Hal ini dapat dipahami karena ketiga sektor tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi baik dari aspek operasional, lingkungan, maupun kepercayaan publik. Namun, terdapat ketidaksesuaian di mana sektor teknologi informasi dan kesehatan yang juga sangat rentan terhadap risiko serangan cyber, justru menunjukkan tingkat pengungkapan RM yang relatif rendah. Oleh karena itu, kedua sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan RM di masa depan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi pemerintah dan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan RM,
khususnya yang terkait dengan risiko ESG. Upaya tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran ASEAN 5 dalam mewujudkan green economy di masa mendatang. Sekian hasil PowerPoint saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sebut dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.